Tentunya yang perlu kita pahami adalah terkait dengan bagaimana kita memanage seperti itu ya. Karena dari CPM atau PERT ini adalah sebuah media atau alat gitu ya, yang digunakan untuk menjadwalkan dari mulai kita mengatur, mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan di dalam proyek sampai dengan selesai. Jadi kalau misalnya Anda diminta membuat sebuah proyek, kalau di kampus kan ada kerja praktek atau mini project gitu ya. Biasanya waktunya itu terbatas, dikerjakan dalam satu semester. Nah, dalam satu semester itu tentunya harus diselesaikan gitu ya. Dan kita tidak bisa satu semester katakanlah 6 bulan. Kita tidak bisa menghabiskan 6 bulan gitu ya untuk mengerjakan proyek tersebut. Tetapi tentunya kita harus mengkoordinasikan bagian-bagian mana yang harus didahulukan. Anda kan kalau misalnya mini project atau kerja praktek tidak bisa langsung ngoding buat program ya. Tapi yang pertama adalah Anda menganalisis dulu. Nah, berarti pada saat proses analisis itu kita tidak bisa langsung ngoding, harusnya seperti itu gitu ya, menganalisis dulu sampai kemudian ada ngoding sampai nanti implementasi dan yang lainnya. Nah, itu adalah sebuah alat yang memang di mana CPM dan PERT ini kita bisa mengestimasi pengerjaannya gitu ya, batas lidahnya sampai kapan, seperti itu. Maka di sini ada kalau menggunakan PERT ini menggunakan secara probabilistik, tapi kalau deterministik ini menggunakan CPM. Nah, PERT ini sebetulnya digunakan pada saat menggantikan CPM tidak optimal pada saat mengerjakannya, gitu ya. Nah, langkahnya apa saja? Yang pertama adalah tentunya kita mengidentifikasi proyek. Sama seperti Anda kerja praktek tadi ya, menyiapkan struktur pecahan kerjanya apa saja. Biasanya, oh saya buat tabelnya dulu, oh saya buat interface-nya dulu, biasanya seperti itu ya. Nah, dalam sebuah proyek tentu itu kita harus tahu dulu mana yang awal dikerjakan, mana yang ada pendahuluan dikerjakannya gitu ya. Jadi misalnya ada 3 kegiatan C ini nggak bisa dikerjakan, harus A dan B dulu. Berarti kan logikanya C ini, orang yang mengerjakan C ini diam dulu gitu kan ya, si A dan B dulu yang dikerjakan. Supaya kita mengetahui gitu ya. Karena di sini di poin kedua, membangun hubungan antara kegiatan. Yaitu memutuskan kegiatan mana nih yang harus awalan gitu ya. A dulu atau B dulu atau yang mana seperti itu. Kemudian nanti menggambarkan dalam sebuah jaringan dalam keseluruhan kegiatannya gitu ya. Kemudian kita bisa memperkirakan waktu dan biaya. Karena sebetulnya pada saat proyek itu tidak selesai, gagal dikatakan biasanya adalah waktunya melebar gitu ya, biayanya membengkak. Nah, itu yang menyebabkan banyak proyek gagal. Kemudian menghitung waktu terpanjang melalui jaringan. Nah, ini dinamakan jalur kritis. Jadi kalau misalnya tadi ada 3 kegiatan gitu ya, kegiatan satu itu pengerjaannya harusnya 1 minggu, ternyata melebar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita diminta mengerjakan 1 minggu, ya kalau 1 minggu itu habis untuk dikerjakan, berarti itu adalah jalur kritis. Jadi kita punya 7 hari, dikerjakan 7 hari, ya selesai jalur kritis. Kita nggak punya space untuk mau mengevaluasi gitu ya, atau memperbaiki jika ada kesalahan. Maka supaya tidak ada jalur kritis itu, kita harus mempersiapkan. Oh, saya dikasih waktu nih 7 hari, berarti saya harus mengerjakan 5 hari, estimasinya gitu ya, 2 hari, ya supaya nanti kalau misalnya ada perbaikan, ada revisi dan yang lainnya masih ada waktu, kan gitu ya. Nah, itu bukan dinamakan jalur kritis. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan tugas, misalnya pas deadline, pas dikerjakan, pas selesai gitu ya, nah itu adalah jalur kritis sebetulnya. Maka hati-hati pada saat kita ketemu deadline-deadline tersebut. Karena nanti kalau di project berkaitannya apa? Waktu dengan uang, gitu kan ya. Projectnya dibayar atau enggak, gitu kan ya. Nah, menggunakan jaringan itu untuk membantu perencanaan sampai penjadwalan dan pengendalian project. Jadi jangan sampai nih, oh ini ada yang nganggur, nganggurnya kelamaan gitu ya. Ini kenapa? Karena misalnya proses atau kegiatan yang sebelumnya itu belum selesai. Nah, harus seperti apa? Nah, maka harus ada yang namanya pengendalian project. Ini adalah langkah dasar kenapa kita harus membangun sebuah CPM atau PERT pada saat di manajemen project gitu ya. Nah, komponen jaringannya gitu ya, di sini ada 2. Jadi ini sebetulnya kan bagaimana menghubungkan kegiatan satu dengan kegiatan lain. Pendekatannya untuk menggambarkan jaringan ini ada 2 jenis sebetulnya. Mau secara AON atau AOA. Activity on node berarti di dalam node si proses atau kegiatannya. Tapi kalau AOA berarti di dalam row atau di dalam panah gitu kan ya, menunjukkan kegiatannya. Nah, ini perbedaannya. Kalau misalnya kita menggunakan AOA, nah simbolnya seperti ini. Tadi kita punya 3 kegiatan. A, B, C berarti itu di dalam node-nya gitu ya. Tapi kalau secara AOA itu di line-nya atau di panahnya atau di row-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kegiatan A, B, C. Berarti kalau secara AOA
Kalau kegiatannya ada 3, berarti nodenya ada 4 gitu ya, dilebihkan N+1 gitu ya. Nah ini jika C dikerjakan setelah A dan B. Nah, alurnya seperti ini. Karena pasti ada kegiatan yang memang didahului oleh proses sebelumnya kan gitu ya. Nah, ini kalau A misalnya ke B. Ini beberapa contoh. Kemudian nanti muncul lagi istilah dalam penggambaran AON atau AWA itu ada istilah dummy activity. Nah, seperti apa itu? Nah, ini untuk contoh yang E. Contoh yang E adalah kalau A selesai baru bisa C. Nah, kalau B selesai baru bisa D. Tapi C ini ternyata ada dummy-nya nih, harus selesai juga si B. Nah, ini adalah dummy activity. Maka penggambaran dan AOA-nya menggunakan dummy activity A gitu ya, kemudian C, B, kemudian D, tapi C ini ternyata harus setelah B juga gitu ya. Maka ini dinamakan dummy activity. Nah, untuk contoh yang keduanya sama. Kalau terjadi seperti lingkaran ini, nah tentunya A kemudian B, kemudian D. Nah, D ini tidak bisa dikerjakan juga kalau C belum. Nah, ini berarti dinamakan dengan dummy activity juga, gitu ya. Ini untuk contoh. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Nah, contoh kasusnya adalah di sini kita akan membangun sebuah proyek rumah sakit internasional pemerintah itu. Nah, ada 8 kegiatan. Tadi seperti saya sampaikan, Anda kalau misalnya mau buat proyek, mini proyek atau kerja praktek nanti kan pasti ya, oh saya ngapain dulu ya, ngumpulin data dulu nih, apa yang nanti akan membentuk tabel-tabelnya gitu ya, form-formnya kayak gitu. Nah, ini juga sama. Misalnya di dalam proyek ini ada 8 kegiatan. Dari mulai membangun komponen internal sampai dengan pemeriksaan dan pengujian gitu ya, ada 8 kegiatan. Nah, 8 kegiatan ini kita harus identifikasi sama gitu ya. Anda kan pasti nggak identifikasi kalau kerja praktek misalnya ke perusahaan. Ini juga terkait rumah sakit, berarti kan disurvei dulu. Prosesnya kegiatannya apa aja? Ada 8. Tadi A misalnya sampai H kita beri nomor gitu ya. Membangun komponen internal sampai pemeriksaan dan pengujian. Nah, proses A dan B ini dilakukan misalnya tidak ada pendahulunya, berarti start-nya mulainya bisa langsung dikerjakan, kan gitu ya. Pada saat kita akan menggambarkan sinodnya, pasti kita bisa menggambarkan bahwa si proses gitu ya, prosesnya tadi kalau AON berarti oh ini start-nya gitu ya. Berarti ini adalah A, ini adalah B. Gitu kan ya. Karena kan ini tidak ada pendahulunya, gitu kan ya. Kalau tidak ada pendahulunya berarti kita start-nya mulainya dari A dan B. Gitu kan ya. Nah, seperti ini. Maka kita punya di sini misalnya ini start. Nah, ini start-nya ya. Kemudian di sini tadi kita tuliskan A. Di sini kita tuliskan B. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut pada saat akan menggambarkan jaringan. B, membangun tumpukan itu adalah setelah A. Berarti kita bisa gambar juga nih. Setelah A gitu ya. Setelah A berarti kita ada proses apa? C di sini. Nah, gitu ya. Maka di sini pada saat menggambarkan, nah ini misalnya C seperti ini gitu ya. D, menuangkan beton dan memasang kerangka itu akan dikerjakan kalau gitu ya. Di sini ada pendahulunya A dan B. Maka pada saat menggambarkan seperti ini. Kalau misalnya kita gambarkan gitu ya. Oh, berarti ada A gitu ya. Kemudian ada B. Setelah itu baru kita bisa mengerjakan tadi yang namanya proses D gitu kan ya. Nah, proses D berarti di sini. Kemudian yang selanjutnya E, membangun pembakar tenaga itu setelah C. Berarti oh di sini lagi ada C gitu ya. Ini ada F. Kemudian ada E gitu ya. Ada E, ada F. Berarti di sini ada 2 kita menggambarkan. Nah, ini ada F tadi, ini ada E juga. Nah, gitu kan ya. Nah, seperti ini. Sebetulnya nanti pasti beragam untuk gambarnya ya. Membangun alat pencegah polusi udara D dan E. Nah, berarti kita bisa gambarkan, oh ini ada D dan E ya. Tadi lebih enaknya sih D di sini ya. Nah, seperti itu. Atau kita ubah di sini. Nah, misalnya ini E gitu ya. Ini F. Nah, tadi D gitu ya. D
itu G. Ya, oke, kita gambar lagi. F dan G gitu ya. F dan G itu baru H. Nah, ini baru H gitu ya. Nah, ini penggambaran seperti ini harus dilakukan supaya nanti kita bisa tahu. Kenapa? Karena pada saat A ini berapa lama waktunya, B ini berapa lama. Tentunya setelah kita gambarkan jaringan seperti ini, kita bisa tahu, oh mana dulu yang dahulu. Oh si D ini nggak bisa dikerjakan nih kegiatan D kalau A dan B belum selesai. Seperti itu ya. Ini adalah fungsi pada saat kita menggambarkan kegiatan gitu ya atau activity di dalam semua struktur kegiatannya gitu ya untuk dijelaskan. Oke, setelah itu maka kita ini ya penggambarannya. Nah, sama ya. A, B, C, E, F gitu ya. Ini G, ini DH. Setelah kita menggambarkan dalam bentuk sinodnya, tentu yang perlu diperhatikan adalah kita juga harus mengetahui berapa lama masing-masing kegiatannya. Kan kita pasti tanya ya pada saat mengidentifikasi, oh proses kegiatan A ini berapa minggu, seperti itu. Nah, ini penggambaran kalau AOA tadi berdasarkan di row-nya gitu ya, di row-nya kegiatan A, berarti dari node 1 ke 2 itu kegiatan A, dari 2 ke 4 itu C. Nah, ini sama sebetulnya ya. Nah, setelah itu kita menggambarkan jadwal aktivitasnya, maka kita perlu tahu kapan cepat mulainya pekerjaan ini, kapan cepat berakhirnya, atau kapan paling lama mulainya, paling lama berakhirnya. Maka di sini muncullah istilah ES dan EF, early start dan finish. Let's-nya sama, let's start juga dan let's finish-nya. Maka ini menggunakan forward dan backward gitu ya. Nah, pada saat kita menggambarkan dalam node-nya di CPM ini, tentu kita punya beberapa simbol, yaitu ES-nya. Ini paling cepat dimulainya, ini paling lama dimulainya. Kenapa? Karena kalau tadi awalnya tidak ada pendahulunya, itu pasti early start gitu ya. Kita mulainya misalnya kegiatannya di hari pertama ya pasti mulai, tapi kalau misalnya tadi seperti C gitu ya harus A dulu, maka kan pasti kemungkinan ada late start-nya. Oh, kegiatan A-nya belum beres gitu ya, kita harus nunggu beres dulu kan. Maka ini simbol penggambarannya, ini early-nya, ini late-nya, ES berarti LS, berarti ini EF, ini LF, seperti itu. Ini simbol kegiatannya, karena bisa jadi kan kenapa disimbolkan kegiatannya panjang gitu ya, bisa disimbolkan ini lama kegiatannya per kegiatan atau aktivitas. Kalau forward berarti itu maksimum pengambilannya gitu ya, mempunyai kegiatan pendahuluannya berarti maksimum. Maka simbolnya adalah pengambilan nilai yang paling besar. Tapi kalau secara forward, backward gitu ya, nah itu minimum nanti. Nah, aturannya adalah EF berarti ES ditambah waktu kegiatan. Sebetulnya backward juga mirip, tapi kebalikannya. LF sama dengan min, gitu ya. Kemudian di sininya tentu LS sama dengan LF dikurangi waktu kegiatan, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam